Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kitab yang akan kita baca adalah Syarah Bahjatul Wasail karangan Syekh Muhammad Nawawi, Banten. Ini adalah kitab syarah terhadap kitab Rasail yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi yang mengarang matanya adalah Sayyid Ahmad Al-Habsyi, yang mengarang syarahnya adalah Syekh Nawawi Banten. Kepada beliau berdua Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa nafahatihima fid dharain amin. Cukup. Cukup kitabnya. Barang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allazi waffaqa lil khairati ibadahul abrar. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi adalah bagi Allah. Segala puji adalah punyaan Allah. Pujian dari manapun dan kepada apapun pasti kembalinya kepada Allah. Karena pujian itu terkait dengan kesempurnaan dan keindahan. Sumber kesempurnaan dan keindahan adalah Allah Ta'ala. Kita memuji seseorang karena dia alim, karena dia pintar, karena dia cantik, karena dia ganteng. Yang membuat mereka ganteng, cantik, dan seterusnya kan Allah. Adapun segala puji adalah milik Allah, allazi waffaqa, yang telah memberi taufik, memberi petunjuk, lil khairati, kepada kebaikan-kebaikan, memberi petunjuk ibadahu al-abrara, kepada hamba-hambanya yang baik. Hamba-hambanya yang baik. Abrar. Ahmaduhu, saya memuji kepadanya. Subhanahu wa ta'ala. Hamdan, dengan pujian. Yudafi'u anni al-asrar. Ini yudafi'u, ada alifnya setelah dalwari. Yang menolak anni, daripadaku, al-asrara, akan keburukan-keburukan atau orang-orang jahat. Asrar kebalikannya abrar. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Al-Fattahu, yang maha membuka. Al-Ghaffaru, yang maha pengampun. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna sayyidana Muhammadan, bahwa sesungguhnya junjungan kita Muhammad, abduhu, adalah hambanya Allah,
wa rasuluhu dan utusan Allah, al-Mustafa yang dipilih, al-Mukhtaru yang dipilih, sama Mustafa dan Mukhtar, terpilih. Wa usalli dan saya bersalawat wa usallimu dan saya bersalawat mereka artinya berdoa dan mengucapkan salam ala sayyidina Muhammadin atas junjungan kita Muhammad, wa alihi dan keluarganya, wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya, an akhyar yang baik-baik. Salatan wa salaman dengan salawat dan salam anja yang menyelamatkan siapa Allah ni ka anja ada disebut bihima dengan salat dan salam min azabin nari dari siksa neraka. Anja yang menyelamatkan siapa Allah, atau dibaca unja yang aku diselamatkan bihima dengan salat dan salam min azabin nari dari siksa neraka. Wa ba'du adapun sesudah itu fayaqulu maka berkata man siapa orang alaihi yang ialah atas fayaqulu maka berkata man siapa orang alaihi yang atas man hablul ghafalati wal tawi adapun talinya kelupaan multawi adalah melilit, yang adapun talinya kelupaan adalah melilit. Sifat rob apa detalenya ya. Maksudnya nikah dapatnya mana kisar sih. Oke muson kisar. Maka berkata siapa orang yang selalu dililit oleh kelupaan. Ini rasa tawaduk daripada kisare bahwa dirinya dililit oleh sifat-sifat lupa. Fayaquluh maka berkata man siapa orang alaihi yang atas eman hablul wala wa falati multawi adapun tadinya kelupaan multawi adalah melilit. Raji wufranir rabbil halimil qawi yang mengharapkan ampunan Tuhan yang pemurah al-qawi yang maha kuat. Halim mereka pemurah. Muhammadun Nawawi Asy-Syafi'i madhaban, nyaman Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i madhaban yang bermadhab Syafi'i, al-Qadiri tariqatan yang bertarikat al-Qadiri ini kan. Madhab fikihnya madhab Syafi'i, tarikatnya madhab Qadiri. Khatamallahu mudah-mudahan menutup mengakhiri Allahu siapa Allah bi khatamin anikotin dengan cincin yang elegan, yang bagus, husnul khotimah maksudnya. Hada adapun ini syarhun adalah sebuah syarah ala risalati atas sebuah risalah al-jami'ati baina usuluddin wal fiqhi wat tasawufi yang memadukan antara usuluddin ini pokok-pokok agama
wal fikhi dan fikih, wat tasawufi dan tasawuf. Kitab ini adalah kitab syarah. Syarahnya kitab apa? Adalah syarahnya sebuah risalah yang berisi pertama usuluddin, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Isinya adalah usuluddin, pokok-pokok agama, fikih dan tasawuf. Karena memang ajaran Islam itu secara garis besar kan 3 ini. Yang pertama adalah usuluddin, akidah. Yang kedua adalah akhlak tasawuf. Yang ketiga adalah syariat. Di dalam syariat ada fikih. Itu adalah ajaran pokok agama Islam. Kitab risalah ini isinya itu usuluddin yang mengatur persoalan akidah, keimanan dan seterusnya. Yang kedua fikih yang mengatur perilaku dan tingkah laku manusia. Yang ketiga itu tasawuf. Tasawuf intinya adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Di Sayyidi Ahmad bin Zain al-Habsyi itu ada dia mau gila. Karangannya Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsyi. Sa'alani meminta nih kepadaku fihi di dalam kitab syarah, meminta ba'dul ahibati, siapa sebagian teman-teman. Artinya saya membuat syarah atas kitab risalah ini atas permintaan teman. Fa'ajabtuhu lidzalika, maka saya merespon kepada ba'dul ahibah lidzalika, akan permintaan itu. Taliban seraya memohon minallahi, dari Allah, memohon ikhlasat tawiyati, akan murninya niat. Tawiyah nikah apa yang terpendam di dalam hati. Niat, mohon keikhlasan. Wasammaituhu, dan aku menamakan syarah itu, menamakan Bahjatul Wasail bisyarhi masail. Namanya Bahjatul Masail, Bahjatul Wasail, syarahnya masail. Masail nikah yang karangannya Sayyid Ahmad bin Zain. Ahmad bin Zain nikah keturunan Ba'alawi. Ba'alawi. Tapi di sini di depan ada julukan Sayyid, berarti kan keturunan Nabi. Sayyid. Yang bilang Sayyid ini Kak Syekh Nawawi. Berarti Syekh Nawawi ini kan tak apa, tahu kan nasab ni kan. Ja'alahullahu ta'ala, mudah-mudahan menjadikan kepada kitab syarah siapa Allah Ta'ala, mudah-mudahan menjadikan kepada kitab syarah siapa Allah Ta'ala ma'a umumin naf'i, di samping meratanya kemanfaatan, bihi, dengan syarah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan syarah tersebut di samping manfaatnya merata, mudah-mudahan khalisan liwajhil karimi, murni karena zat Allah yang maha mulia. Musilan, lagi mengantarkan atau menyampaikan, lil iqamati, kepada bermukim, berdomisili fi jannatin na'im, di jannatin na'im, menjadi sebab yang mengantarkan kami bisa bermukim, berdomisili di surga.
Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa hasbunallahu, adapun kecukupan kami adalah Allah, wa ni'mal wakilu, dan sebaik-baik zat yang dipasrahi. Kita seringkali memasrahkan sesuatu kepada orang, tapi sebaik-baik yang dipasrahi adalah Allah, ni'mal wakil. Wala haulah wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada upaya dan tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ada mufasirul musannif yang dimaksud musannif di sini Ahmad bin Zain rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Wa taksisul basmalati bihadhil asma'i, adapun mengkhususkan basmalah nikah singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Cicumun pada tuku basmalah artinya Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mengkhususkan basmalah dengan asma-asma ini, ma'anna asma'ahu, padahal sesungguhnya nama-nama Allah, alama qalahu al-Qushairi, menurut Tabuna al-Qushairi, alfun adalah 1000. Kenapa nama-nama yang disebut dalam basmalah ini kok Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, hanya 3 nama yang disebut. Allah, asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa basmalah kok khusus dengan hanya menyebutkan 3 nama ini? Padahal nama Allah Ta'ala itu menurut Tabuna al-Qushairi itu 1000. 1000-nya mana Allah. Salasu mi'atin fit Taurat, 300 di dalam kitab Taurat. Wa salasu mi'atin fit Zaburi, dan 300 di dalam kitab Zabur. Wa salasu mi'atin fil Injili, dan 300 di dalam kitab Injil. Wa tis'atun wa tis'una fil Qur'ani, dan 99 di dalam Al-Qur'an. Wahidun, dan 1 fi suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di dalam suhufnya Nabi Ibrahim, di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi asmanya Allah ada 1000, 300 di dalam Taurat, 300 di dalam kitab Zabur, 300 di dalam kitab Injil, 99 di dalam Al-Quran, dan 1 di dalam suhuf, yakni kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Tapi kenapa basmalah kok hanya menyebut nama 3 nama ini? Liya'lamal arifu, ini ke alasannya. Liya'lama al-arifu, agar supaya tahu siapa orang yang arif, orang yang kenal Allah, annal mustahiqqa li an yusta'ana bihi, bahwa sesungguhnya yang berhak untuk dimintai pertolongan. Annal mustahiqqa li an yusta'ana bihi, bahwa sesungguhnya yang berhak untuk dimintai pertolongan, fi jami'il umuri, di dalam seluruh urusan, huwal ma'budul hakiki, adalah al-ma'bud al-hakiki. Agar supaya orang tahu bahwa yang berhak untuk dimintai pertolongan dalam berbagai urusan, yang berhak dimintai pertolongan itu hanyalah al-ma'bud al-hakiki. Ma'bud itu artinya yang disembah, al-hakiki yang sebenarnya, ma'bud hakiki. Ma'bud hakiki ya Allah. Kalau ma'bud kan banyak orang, ada yang menyembah berhala itu namanya ma'bud. Ada yang menyembah matahari namanya ma'bud. Ada yang menyembah bulan namanya ma'bud. Tapi ma'bud hakiki adalah Allah. Yang memang berhak disembah itu hanya Allah.
agar supaya orang tahu bahwa bahwa yang berhak untuk dimintai pertolongan dalam berbagai urusan adalah ma'bud hakiki. Alladzi huwa mulin ni'ami, yang mana dia adalah yang memberikan nikmat-nikmat kulliha seluruhnya. Alladzi huwa mulin ni'ami. Bodoh orang sekur ngucap maulan ni'ami. Mulin ni'ami kulliha, yang mana ma'bud hakiki adalah yang memberikan nikmat-nikmat seluruhnya. Ajiliha wa ajiliha, yang segera maupun yang kemudian, yang cepat maupun yang lambat, ajil yang cepat, ajil yang lambat. Nikmat yang cepat artinya nikmat di dunia, nikmat yang lambat yakni nikmat di akhirat. Jadi diha wa daqiqiha, yang besar dan yang kecil, nikmat yang besar dan nikmat yang kecil. Fala yustahya, ayan pada alif ke budi, alif ke atas, alif layyin. Fala yastahi man talaba tilqiqaha, maka tidak malu siapa orang yang meminta kecil-kecilnya nikmat. Orang yang meminta kecil-kecilnya nikmat pun tak malu. Mubalaghatan minhu ta'ala, sebagai kesungguhan dari Allah Ta'ala, fil ihsani wal karami, di dalam memberi kebaikan dan kemurahan. Wa mazidil lutfi bil ibadi, dan tambahan kelembutan terhadap hamba-hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ada di dalam kurung ini kan yang mana kitab matan. Nikah yang karangannya Sayyid Ahmad Zain. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun segala puji adalah milik Allah Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Kira dikatakan khalqullahi mi'atu alfi alamin, makhluknya Allah Ta'ala itu sebanyak 100.000 alam. Khalqullahi mi'atu alfi alamin, ciptaan Allah itu 100.000 alam. 100.000 alam. Li'annahu ruya, karena sesungguhnya ruya diriwayatkan, annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa mi'ata alfi kinjilin, menciptakan 100.000 lampu. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan 100.000 lampu. 100.000 lampu. Wa 'allaqaha 'alal arsy, dan Allah menggantungkan 100.000 lampu itu, digantungkan di atas aras, digantung lagi ke aras. Kenapa lampu naraja kan? Fassamawatu wal ardu wa ma fiha wal jannatu wan naru kulluha fi kinjilin wahidin. Maka adapun langit, bumi, dan sesuatu yang ada di dalam langit dan bumi, wal jannatu surga, wan naru dan neraka, kulluha seluruhnya, fi kinjilin wahidin, ada dalam satu lampu. Allah Ta'ala menciptakan 100.000 lampu. Langit, bumi, surga, neraka, ini berada dalam satu lampu. Dalam ratusan. Wassamawatu, langit, wal ardu, dan bumi, wa fiha, dan sesuatu yang ada di dalam langit dan bumi, wal jannatu, dan surga, wan naru, dan neraka, kulluha seluruhnya itu, fi kindilil wahidin, berada dalam satu lampu. Makanya ilmu pengetahuan menemukan alam
alam si jauh, perjalanan juta tahun, perjalanan cahaya membayangkan gitu. Wala ya'lamu ahadun ma fi baqil qanadili illallahu ta'ala. Wala ya'lamu ahadun, dan tidak tahu siapa seseorang, ma fi baqil qanadili, kepada sesuatu yang ada di dalam sisanya lampu-lampu itu, illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Yang kita tahu hanya yang ada di dalam lampu pertama, yang isinya langit, bumi, mana sorga dan neraka. Entah kalau yang berada di dalam lampu-lampu yang lain, siapa tahu tidak ada kecuali Allah. Summiya al-khalqu bil alamina, dinamakan apa makhluk dengan alam. Ciptaan Allah Ta'ala ini disebut alam kan. Alam, termasuk surga neraka kan alam. Kenapa makhluknya Allah disebut alam? Likaunihi alaman fi hudusihi wa iftiqarihi. Karena adanya makhluk ini adalah menjadi sebuah nama atau sebutan. Alaman fi hudusihi wa iftiqarihi ila mujidin qadimin, tentang kebaharuannya makhluk, waftiqarihi, dan butuhnya makhluk, ila mujidin qadimin, kepada mujid yang qadim. Mujid artinya zat yang mewujudkan. Karena makhluk ini menjadi tanda bahwa alam ini adalah baru, dan bahwa alam ini memerlukan kepada zat yang mewujudkannya dari tiada menjadi ada. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi. Yuwafi ini kata tafsirannya yuqabilu ni'amahu. Adapun segala puji adalah bagi Allah, hamdan dengan pujian, yuwafi yang mengimbangi, yuqabilu ni'amahu akan nikmat Allah, dengan pujian yang diharapkan bisa mengimbangi. Harapannya tapi tak mungkin mengimbangi. Ni'amahu akan nikmat-nikmat Allah, wa yukafi'u, dan setara mazidahu, akan tambahannya Allah, ayyusawi ziyadata ni'amihi, artinya setara dengan tambahan nikmat-nikmatnya Allah. Wa sallallahu, dan mudah-mudahan bersalawat siapa Allah. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, kaum mukminin bersalawat dengan pengertian yang berbeda. Allah Ta'ala bersalawat artinya Allah Ta'ala mencurahkan rahmat. Artinya ja'ala al-lutfa war-rahmata, Allah Ta'ala menjadikan kasih sayang al-muqtadina tabit ta'zimi, yang bersamaan dengan ta'zim, pengagungan, dicurahkan ala Sayyidina Muhammadin, atas junjungan kita Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya kanjeng Nabi Muhammad. Adba'ihi artinya pengikut-pengikutnya kanjeng Nabi Muhammad. Alihi ini kan yang kanto ditafsiri adba'ihi, keluarganya Nabi Muhammad. Apa? Adba'ihi maksudnya pengikut-pengikutnya. Yang paling populer keluarganya Nabi Muhammad itu adalah kerabatnya beliau dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Menurut mereka bukan hanya itu keluarganya Nabi adalah, tapi juga pengikut-pengikutnya, walau usatan, walaupun orang-orang yang maksiat sebanyak dosa. Meskipun sebanyak dosana, asal menjadi pengikut Nabi Muhammad, dianggap sebagai keluarga Nabi Muhammad. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad.
sahbun. Was-sahabiyyu adapun sahabi ini kamu mufrad. Sahbun nika jama. Sahbun nika jama, sahabi nika mufrad. Was-sahabiyyu adapun sahabi nika seorang sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabi itu adalah kullu muslimin, setiap orang muslim ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan, walaupun hanya sesaat dalam waktu singkat, sanajan cak ta'abid. Wa illam yujalishu, meskipun tidak kumpul duduk dengan Nabi Muhammad. Untuk menjadi sahabat kempang, dia orang muslim, pernah melihat Nabi Muhammad walaupun hanya sesaat, meskipun tak pernah kumpul-kumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad. Hada madhabul Bukhari wal muhadditsina. Ini adalah madhabnya Imam Al-Bukhari dan ulama-ulama ahli hadis, bahwa sahabat itu artinya seperti itu. Wala tanqati'u as-suhbatu birriddati, dan tak terputus apa persahabatan dengan sebab murtad. Karena ada sebagian sahabat yang sempat murtad, tapi kemudian masuk Islam lagi. Apa dengan ridha lalu hilang yang namanya persahabatan? Tidak. Pakun diakui sebagai sahabat Nabi. Wa qala Ibnu Salahi, dan berkata siapa Ibnu Salah, matan nabiyyu an mi'ati alfi sahabiyyin wa arba'ata asyara alfa sahabiyyin. Matan nabiyyu, meninggal siapa Nabi, an mi'ati alfi sahabiyyin, dengan meninggalkan 100.000 sahabat, wa arba'ata asyara alfa sahabiyyin, dan 4.000 sahabat. Artinya inalekana Rasulullah wafat, para sahabat ini kan jumlahnya 100.000, 14.000 sahabat. 114.000 sahabat banyak. Inalekana Rasulullah wafat, sahabat yang ditinggalkan berjumlah 114 sahabat. 114.000 sahabat. Kulluhum, adapun semua mereka, sami'u minhu, adalah mendengarkan ajaran minhu dari Nabi. Wa rawaw anhu, dan mereka meriwayatkan hadis anhu dari Nabi, radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan salam. Artinya ja'ala at-tahiyyata wal ikrama, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan penghormatan, tahiyat, wal ikrama, dan penghormatan, ala man dzukira, atas orang-orang tersebut. Yang dimaksud orang-orang tersebut kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Wa zakara ba'du ahlil haqiqati, dan menyampaikan siapa sebagian orang-orang yang ahli hakikat. Wa zakara ba'du ahlil haqiqati, dan menyebutkan siapa sebagian ahli hakikat, anna salata 'alan nabiyyi, bahwa sesungguhnya baca salawat atas kanjeng Nabi, tusiru ilallahi min waili syai'in, bisa menyampaikan kepada Allah meskipun tanpa guru. Ada sebagian ahli hakikat yang mengatakan bahwa
Baca salawat kepada kanjeng Nabi ini kan luar biasa dampaknya, bisa mengantarkan dan menyampaikan kepada Allah tanpa asyik, tanpa norok tarikat. Menurut sebagian ahli hakikat. Walakin akan tetapi qala al-Qutbul Malawi, berkata siapa Kutub Malawi, innama hadza, hanya saja adapun hal ini, min haitsu innalaha ta'siran ajiban, dari segi bahwa sesungguhnya ialah bagi salawat adapun dampak yang luar biasa, yang menakjubkan, fi tanwiril qulubi, di dalam mencahayakan hati, menyinari hati, di dalam menyinari hati. Jadi kalau ada sebagian ahli hakikat menyampaikan bahwa baca salawat itu bisa menyampaikan orang kepada Allah tanpa guru, namun ada sebagian juga yang mengatakan, yaitu Kutub Malawi, bahwa sesungguhnya baca salawat itu maksudnya adalah memiliki dampak luar biasa di dalam tanwirul qulub, di dalam mencerahkan hati. Para habaib banyak yang menyampaikan bahwa baca salawat itu sampai merupakan gantinya guru. As-salatu ala nabi syaikhu man la syaikha lahu. Banyak salawat, membaca salawat kepada Nabi menjadi gurunya orang yang tak punya guru. Tak sempat, maksud guru tarekat. Guru tarekat. Bisa menjadi gurunya orang yang tak punya guru. Artinya bisa walikiyah. Sanajan tak norok tarekat, asal banyak baca salawat. Wa illa jikalau tidak falwasitatu, maka adapun perantara, falwasitatu lulusuli, adapun perantara atau sarana untuk menyampaikan, la budda minhu, adalah tidak boleh tidak minhu, daripada wasitah. Artinya adanya perantara penyambung antara murid dengan Allah. Tidak boleh tidak harus ada guru yang menjadi mediator. Artinya di anna sunnatullahi jariyatun, karena sesungguhnya sunnah Allah, kebiasaan Allah atau tradisi Allah itu berlaku, berjalan. Ala annahu la budda minas sababi, bahwa sesungguhnya tidak boleh tidak harus ada sebab. Artinya menurut tradisi kebiasaan Allah, untuk mencapai sesuatu harus ada sebab. Kalau dalam hal untuk dapat ke Allah, penyebabnya adalah guru. Siapa dapat ke Allah nikah huruf. Huruf saya maksud kisah setarekat. Yang senang guru tarekat dengan mana arah mungkin. Kias saus tak siap jadi guru tarekat. Wa kama anna tawadud al haqiqiyah la yasulu illa bila wasitatil walidi. Wa kama anna at-tawadud al-haqiqiyah, dan sebagaimana bahwa sesungguhnya reproduksi yang hakiki, yang sebenarnya, reproduksinya kapan? Beranak keturunan. Orang tua bapa melahirkan anak, anaknya melahirkan anak, ini kan yang mana tawalud, reproduksi. Dan sebagaimana bahwa sesungguhnya reproduksi yang sebenarnya la yasulu, tak akan terjadi bila wasitatil walidi, tanpa perantaraan orang tua, kan tak akan lahir anak tanpa orang tua, bambu. Bukan karena Allah Ta'ala tak kuasa, Allah Ta'ala kuasa menciptakan orang tanpa bapak dan ibu. Seperti Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Isa tanpa bapa. Yang banyak
tanpa bapak dan ibu. Ini sunnatullah kan. Reproduksi hakiki tak akan terjadi tanpa perantaraan orang tua. Kadzalika demikian pula at-tawaludul ma'nawi, reproduksi yang bersifat abstrak. Ini kan dapat Allah. Husuluhu adapun terwujudnya tawalud ma'nawi biwairi mursyidin tanpa mursyid muta'adzirun tak mungkin. Tawalud ma'nawi yakni kelahiran wali-walinya Allah tanpa mursyid itu tak mungkin. Tak mungkin. Menurut si Kempang Ki Kerawan, as-salatu ala nabi syaihu man la syaihu lahu. Banyak membaca salawat kepada Nabi menjadi gurunya orang yang memang tak punya guru, tak punya mursyid. Baca salawat 10.000 konaring. Qala ba'duhum berkata siapa sebagian ulama, man la syaihu lahu fa syaihuhu as-syaitan. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Man la syaikha lahu fa syaihuhu as-syaitanu. Barang siapa tak punya setan, tak punya guru, maka gurunya adalah setan. Tak punya setan nyaman ini. Wa qala ad-daqqaq, dan berkata siapa ad-daqqaq? As-syajaratu allati tambutu bi nafsiha. Adapun pohon yang tumbuh sendiri, tak ada sinaman. As-syajaratu allati tambutu bi nafsiha. Adapun pohon yang tumbuh sendiri, la tusmiru, tidak berbuah, tak ada buahnya. Pungkana cete. Wa iza asmarat, dan kalaupun berbuah, fa inna samraha bi ghairi ladzatin, maka sesungguhnya buahnya tak lezat, tak nyaman. Buah no kasampi, tak taman gitu. Dia kata pun ada pohon yang tumbuh sendiri biasanya tak buah. Kalaupun buah, buahnya tak nyaman. Hukotoha ini kan termasuk orang mujahadah tanpa guru ni kan. Waqata al-imamu asy-Syatibi was-Sanusi, dan memastikan siapa Imam Syatibi dan Imam Sanusi, memastikan bihusuli sawabiha dil musalli, dengan dicapainya pahala salawat dil musalli bagi orang yang bersalawat, walau qasada ar-riya'ah, meskipun dia bermaksud riya. Banyak pertanyaan orang, orang mau membaca salawat tapi ria, tak ikhlas. Baca salawat tak ikhlas tapi ria. Imam Asy-Syatibi dan Imam As-Sanusi memastikan bahwa tetap ada pahala salawat itu, meskipun orang membacanya tidak ikhlas. Walakin haqqaqa al-allamatu al-amiru, akan tetapi mendalami siapa al-allama al-amir, annalaha jihataini, bahwa sesungguhnya ialah bagi salawat adapun dua sisi, bahwa salawat itu memiliki dua aspek, dua sisi. Famin jihatil qadril wasilahu sallallahu alaihi wasallam, maka dari sisi kadar yang sampai kepada Nabi, famin jihatil qadril wasilahu, maka dari aspek kadar yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahadza, maka adapun hal ini, la syakka, tiada keraguan, fi usulihi, tentang sampainya hadza. Kalau menyangkut pahala yang sampai kepada Nabi, maka tidak ada keraguan bahwa ia sampai kepada Nabi meskipun pembacanya tak ikhlas. Dapat kakaknya Nabi.
Wa min jihatil qadril wasili lil musalli, dan dari aspek kadar yang sampai kepada bersalawat, ini artinya bahwa salawat itu pahalanya ganda, pahala yang sampai kepada Nabi dan pahala yang didapat oleh diri orang yang bersalawat. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang bersalawat tanpa keikhlasan melainkan riya? Menurut As-Satibi As-Sanusi, pahala yang kepada Kanjeng Nabi itu nyampe. Akan tetapi kadar pahala yang akan sampai kepada musolli fakabaqiyatil a'mali, maka sama dengan amal-amal yang lain. Kalau sama dengan amal-amal yang lain, artinya la sawaba illa bil ikhlasi, tidak ada pahala kecuali dengan ikhlas. Artinya baca salawat kepada Nabi dengan cara tidak ikhlas, pahala untuk Nabi sampai, sementara untuk yang bersangkutan tidak ada. Karena untuk mendapatkan pahala basicnya adalah ikhlas. Diumumi talabil ikhlasi fi kulli ibadatin, karena keumuman dituntutnya ikhlas di dalam setiap ibadah. Diumumi talabil ikhlasi fi kulli ibadatin, karena keumuman dituntutnya keikhlasan dalam setiap ibadah. Wa dhammi diddihi, dan tercelanya kebalikan ikhlas. Artinya ibadah apapun ikhlas itu diperlukan. Fil kulli aidan, di dalam kesemuanya juga. Ai fi kulli ibadatin. Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi adapun mencari ilmu. Ai ilmi ma, artinya ilmunya sesuatu. Kullifal abdu, yang ditaklif, yang diperintahkan siapa hamba. Al-aqilul baligh, yang berakal dan baligh. Diperintahkan an ya'mala bihi, agar mengamalkan bihi dengan emas. Faridatun adalah fardu wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Mencari ilmu itu adalah wajib atas setiap orang muslim. Yang pertanyaannya, ilmu tentang apa itu? Mencari ilmu adalah wajib atas setiap orang muslim. Ilmu apa? Ilmunya sesuatu di mana kita itu diperintahkan untuk mengamalkan. Kita diperintahkan untuk sholat, ya ilmunya sholat. Diperintahkan untuk wudhu, ilmunya wudhu. Diperintahkan untuk haji, ilmunya haji, dan seterusnya. Ilmu tentang sesuatu di mana kita diperintahkan untuk mengamalkannya, melakukannya. Ala kulli muslimin, ay ala kulli fardin, atas setiap individu. Atas setiap individu min afradil muslimin al-mukallafina, dari individu kaum muslimin yang mukallaf. Artinya fardu ain gitu. Atas tiap-tiap individu berarti fardu ain, bukan fardu kifayah. Tapi tadi menyangkut ilmu-ilmu di mana setiap orang wajib melakukannya. Orang yang aktivitasnya berdagang wajib tahu hukum Islam tentang berdagang. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa menempuh suatu jalan, yaltamisu, halai mencari, yatlubu artinya mencari, fihi di dalam jalan, ilman akan ilmu,
Ilmu apa? Ai syar'iyyan, ilmu syar'i. Au alatan lahu, atau alatnya ilmu syar'i. Sahhalallahu, maka memudahkan siapa Allah lahu bagi man, memudahkan tariqon akan jalan ilal jannati, ke surga. Jalan fid dunya artinya di dunia ya. Barang siapa berjalan kemana saja dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk mendapatkan jalan menuju surga. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i atau alatnya ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf, atau ilmu alatnya. Alatnya nahwu, saraf, namanya mana, kaidah tafsir, kaidah fikih, kaidah usul kan alatnya. Nahwu huruf ini ilmu agama, nahwu huruf. Saraf bukan ilmu agama. Namanya mana, balau bukan ilmu agama, mantik bukan ilmu agama, tapi alat untuk memahami ilmu agama. Karena sumbernya ilmu agama itu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah berbahasa Arab. Agar supaya orang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, diperlukan kaidah bahasa. Kaidah bahasa, nahwu, saraf, dan seterusnya. Nahwu, saraf bukan ilmu agama, akan tetapi ilmu yang menjadi alat untuk memahami agama. Barang siapa berjalan di suatu jalan yang tujuannya untuk mencari ilmu syar'i, ilmu agama, atau ilmu alat untuk memahami agama, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Allah Ta'ala akan memberi kemudahan baginya jalan menuju surga. Ai fid dunya, jalan tentunya di dunia gitu. Bi an yuwaffiqahu lil amali shalih, dengan memberi petunjuk Allah Ta'ala kepada man lil amali shalih, untuk melakukan amal saleh, au fil akhirati, atau di akhirat, fid dunya au fil akhirah. Bi an yasluka bihi tariqan la su'ubata fiha wala haula. Bi an yasluka bihi, dengan mengantarkan siapa Allah, bihi dengan man, tariqan akan jalan, la su'ubata fiha, yang tiada kesulitan, fiha di dalam jalan, au fil akhirati, atau di akhirat. Bi an yasluka bihi, dengan mengantarkan Allah bihi kepada man, tariqan akan jalan, la su'ubata fiha, yang tiada kesulitan, fiha di dalam jalan, wala haulah, dan tidak ada kegentingan, ila an yadkhulal jannata saliman, sampai dia masuk surga dalam keadaan selamat. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah, meriwayatkan kepada hadis sikam man saraka tariqan, siapa at-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Wa ba'du, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal